kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Insyaallah semua jadi doa supaya sehat, bahagia ya. Saudara semuanya, ada dua hal yang ketika dua hal ini tidak ada, kurang sempurna hidup kita, bahkan mungkin tidak bahagia. Tapi ketika dua hal ini ada, kita harus waspada, jangan sampai membuat kita menderita. Nah ini ya. Apa dua hal ini? Itu harta dan anak ya, harta dan anak. Betul tidak? Kalau kita tidak punya harta dan tidak anak, biasanya kurang sempurna ya. Tetapi kalau ada pun, kita harus waspada. Nah, jangan sampai harta dan anak mencelakakan kita. Nah, maka supaya kita bahagia dengan harta dan anak, salah satunya kita harus tahu kedudukan harta dan anak ya. Nah, ada 4 hal kedudukan harta dan anak yang membuat kita akan bahagia dengan harta dan anak. Yang pertama adalah bahwa harta dan anak sebagai fitnah ya, sebagai fitnah, artinya sebagai ujian ya. Innama amalukum wa auladukum fitnah. Ada apa disebutkan? Sungguhnya harta dan anak adalah sebagai cobaan, fitnah. Artinya fitnah di sini ujian. Nah, artinya dengan harta dan anak orang bisa lulus ujian, tapi dengan harta dan anak orang bisa tadi tidak lulus ujian. Lulus di sini artinya apa? Harta dan anak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah ya. Dia mampu menggunakan harta dan menggunakan ya fasilitas harta itu sesuai yang Allah perintahkan ya. Misalnya untuk infak sedekah ya, anak dididik dengan benar. Nah, insya Allah itu ya lulus ya. Dia bersyukur dengan harta dan anak ya. Dia bersabar ya. Mungkin di sini ujian harta dan anak ini artinya ketika punya dan tidak punya pun jadi ujian. Misalnya kita hartanya kurang harta, tidak punya harta, itu menjadi ujian. Bagaimana mencarinya dengan kesabaran ya, dengan penuh keikhlasan sungguh-sungguh. Dan ketika kita banyak harta jadi ujian. Bagaimana harta itu digunakan sesuai Allah perintahkan. Ada infak, sedekah, zakat yang karena banyak orang yang ketika punya harta tidak mau sedekah, infak, zakatnya itu ya. Jadi orang diuji dengan harta dan anak, lulus ketika dengan harta dan anak dia semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, kedudukan harta dan anak adalah sebagai zina, sebagai perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Sesungguhnya harta dan anak sebagai zina, perhiasan. Sifat perhiasan apa? Perhiasan itu membuat hidup indah, betul nggak? Jadi membuat indah, bahkan menyenangkan. Ya. Kalau kita punya harta dan anak itu jadi indah, hidupnya sempurna lah. Tapi hati-hati dengan harta dan anak, kalau perhiasan bisa menjadi bangga, sombong. Jadi berbangga banget sombong dengan harta dan anak, seperti Qurun dengan hartanya dia sombong, tidak mau dilaksanakan. Tapi ketika punya, maka menjadi indah. Maka selagi harta dan anak itu akan membuat hidup kita jadi indah. Ketika benar ya, dalam memanfaatkannya. Ketika kita dengan harta dan anak jadi sombong, jadi lupa diri, nah itu kita akan jadi rugi ya. Jadi jangan sampai ya. Yang selanjutnya, kedudukan harta dan anak adalah sebagai amanah, titipan ya. Jadi perlu dicatat, harta dan anak bukan milik kita, milik Allah, titipan. Artinya kita harus menggunakan sesuai yang dititipkan ya. Jangan sampai merasa memiliki ya. Misalnya harta, ketika yang menitipnya pakai harta itu untuk sedekah, beri fakir miskin ya, bantu anak yatim kita berikan. Didiklah anak-anakmu dengan di sholat, maka didikkan sholat amanah. Nah, ketika kita tidak menunaikan amanah, kita atas enaknya dipakai, dibuat untuk maksiat, ya, untuk menggunakan poya-poya dan sebagainya, boleh jadi akan diambil dengan yang kita tidak duga. Maaf, misalnya ada yang kecurian, ada yang musibah, ya boleh jadi itu teguran karena kita tidak menggunakan harta dengan yang sesuai yang dititipkan. Maka sekali lagi harta dan anak sebagai titipan mari gunakan ya untuk kebaikan. Ya. Anak sebagai titipan mari kita didik ya jadi anak soleh solehah. Insyaallah itu menjadi amanah yang benar. Yang terakhir, kedudukan harta dan anak adalah harta dan anak sebagai sarana ibadah. Nah, gitu ya, sarana ibadah yang akan membuat kita banyak pahala. Ya. Dalam sebuah hadis
Sabda idza matatna ibnu Adam wa amalu ila misalasin. Ya. Ketika anak Adam nanti putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ya. Ya. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Au ilmu ditaqwa ilmu yang bermanfaat. Awaludun saleh ya doa. Anak saleh yang selalu berdoa. Subhanallah. Jadi harta dan anak itu sarana pahala, sarana ibadah. Sedekah dengan harta ya. Walaupun bukan dengan harta saja ya. Dengan senyum itu sedekah ya. Tabas muka jika sedekah. Senyummu pada saudaramu ada sedekah. Nah, subhanallah. Artinya harta sarana ibadah kita akan dapat pahala yang banyak ketika disedekahkan. Begitupun anak ya. Anak yang soleh mendoakan itu kan jadi pahala yang banyak. Kalau kita sudah meninggal, tapi anak kita anak yang soleh, maka pahalanya mengalir. Ya. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya, anak kita dididik, diberi ilmu bermanfaat, kita dapat pahala. Lalu anak yang soleh yang selalu mendoakan, itu insya Allah menjadi pahala yang besar bagi kita. Jadi harta dan anak sarana ibadah bagi kita semuanya. Jadi saudara semuanya, saya simpulkan lagi bahwa kedudukan harta dan anak akan menjadikan kita bahagia dan hidup indah ketika apa? Ketika harta dan anak sebagai fitnah, sebagai ujian, kita lulus ujian. Dengan harta dan anak kita semakin dekat dengan Allah. Harta dan anak akan menjadi bahagia, membawa kebahagiaan ketika sebagai zina perhiasan. Ya. Kita pakai perhiasan secukupnya, ya. Tapi jangan sombong. Nah, jangan sombong bagi diri dengan harta dan anak, tapi harta dan anak menjadikan hidup kita indah. Ya. Jadi gembira dan sebagainya. Kita akan bahagia dengan harta dan anak ketika menunaikan amanah dengan benar. Ya. Pakai sedekah, infak, kebaikan, ya. Menafkahi keluarga itu jadi amanah, sesuai amanah. Anak kita dengan yang soleh itu sesuai amanah. Kita akan bahagia ketika harta dan anak jadi sumber pahala kita ya. Jadi sumber pahala kita digunakan untuk ibadah, sedekah dan sebagainya. Mungkin demikian, terima kasih, mohon maaf. Dan insya Allah Da'i Miskota mengajak bahagia, maka berbahagia adapun di mana saja berada. Ya. Saya cukup sekian, sendirian, tidak punya kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mang tadi tuh. Ya, siap. Enggak, Pak Haji. Siap.